Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Setelah saya membaca banyak komentar tentang bagaimana sikap teman-teman dari Malaysia, setelah mengetahui fakta sejauh ini tentang apa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah memberikan komentar-komentar yang konstruktif, inspiratif, bahkan ada juga yang destruktif tentunya. Pada mulanya, saya tidak ingin membuat video untuk menjawab tentang komentar-komentar dari teman-teman Malaysia ini. Namun, karena ada yang sudah menyerang saya secara pribadi, serangan yang cukup masif, maka saya menggunakan hak saya untuk menjawab. Saya akan menjawab dalam bentuk yang lebih umum, dan semoga jawaban saya ini lebih bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya oleh kita semua. Saya menghindari untuk menjawab tuduhan yang menyerang saya secara pribadi, karena Anda tidak kenal saya dan saya tidak kenal Anda secara pribadi. Jadi tidak ada gunanya saya menjawab tuduhan-tuduhan rendahan seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengutip kalimat bijak dari Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang banyak dijadikan rujukan utama kaum muslim khususnya. Beliau berkata, "Ketika kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Pertama, orang yang cerdas akan merenung. Kedua, orang yang bodoh akan tersinggung." Sekarang, mari kita lanjutkan. Dari sekian banyak komentar teman-teman Malaysia yang saya baca, saya akan memberikan 3 fakta atau 3 pola baik yang tersirat maupun yang tersurat berdasarkan komentar-komentar yang teman-teman Malaysia tuliskan. Fakta atau pola pertama yang terlihat adalah bahwa terdapat jurang menganga yang lebar antara masyarakat pengguna bahasa Melayu di Malaysia dengan pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun Kamus Melayu itu sendiri. Mengapa saya bisa menyatakan itu? Karena setiap kali saya mendapat jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan, apakah rakyat Malaysia pernah mendengar, pernah menggunakan kosakata ini baik di dalam pertuturan sehari-hari atau di dunia sekolah? Jawaban mayoritas yang saya baca adalah tidak pernah mendengar atau tidak pernah menggunakan. Bahkan ada yang mengatakan, saya sudah berumur 60 tahun baru pertama kali mendengar kosakata ini. Tentu saja jawaban-jawaban ini sungguh sangat mengejutkan saya karena semua kosakata yang saya tanyakan itu terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebuah kamus yang menjadi sumber rujukan utama kepada mereka yang ingin belajar bahasa Melayu. Apalagi kosakata yang dipinjam tersebut sebagian ada yang dituliskan sebagai BP atau bahasa percakapan, di mana secara logika kosakata itu seharusnya banyak digunakan dalam percakapan di Malaysia. Namun kenyataannya adalah banyak rakyat Malaysia yang justru tidak mengenal, tidak menggunakan kosakata itu di Malaysia. Bahkan ada yang berkomentar dengan menyindir saya dengan mengatakan seperti ini, "Jangan perasan lah." Perasan itu maksudnya GR dalam bahasa gaul Indonesia. Kosakata Indonesia itu tidak akan pernah digunakan di Malaysia. Jujur ya, saya ketawa ngakak membaca tulisan itu. Kenapa? Karena semua kosakata yang saya tuliskan itu adalah kosakata pinjaman dari Indonesia yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus yang menjadi rujukan utama
kepada mereka yang ingin belajar bahasa Melayu. Pertanyaan mendasarnya adalah seperti ini. Jika kosakata pinjaman itu tidak diketahui dan tidak digunakan oleh mayoritas rakyat Malaysia dalam percakapan sehari-hari ataupun di dunia sekolah, mengapa kosakata tersebut dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Apakah jawaban seperti, oh, kosakata pinjaman itu hanya untuk sebagai pengetahuan saja? Apakah jawaban itu cukup untuk menepis pertanyaan mendasar itu? Justru akan semakin banyak pertanyaan susulan atau pernyataan susulan seperti, ini sedang membuat kamus atau ensiklopedia. Kok semua kata-kata mau dimasukkan semua di dalam buku itu? Apalagi ada kalimat jelas tertulis di kamus tersebut bahwa jika kosakata pinjaman itu telah digunakan dengan mantap di Malaysia, maka sumber asal kosakata pinjaman itu akan dihilangkan. Tentu saja itu bisa membuat banyak pertanyaan tentang motif penghilangan sumber asal kata itu. Silakan berpikir kepada mereka yang ingin berpikir. Saya akan masuk ke fakta atau pola kedua. Fakta atau pola kedua adalah banyak yang emosi ketika saya menunjukkan apa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Mereka mencoba mengalihkan sasaran dan menjadi ofensif kepada apa yang bukan menjadi inti obrolan dalam video saya. Ada yang menuduh saya sedang memperlekehkan, atau dalam bahasa Indonesianya meremehkan bahasa Melayu. Padahal saya sedang menggunakan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebuah ironis, bukan? Ada yang menuduh saya sedang melakukan hasutan. Ada yang menuduh saya snobis arogan, serta tuduhan-tuduhan yang bersifat serangan pribadi yang menurut saya tidak perlu saya jawab. Mereka ini mungkin menganggap bahwa Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu sudah sempurna. Tidak perlu ditanyakan kesempurnaannya. Sehingga mereka yang mencoba mempertanyakan kesempurnaan kamus tersebut akan dianggap sama dengan memperlekehkan atau meremehkan bahasa Melayu. Benarkah demikian? Tentu itu sebuah cara berpikir yang sempit. Namun, satu fakta yang sangat jelas terlihat dari mereka yang emosi dan menuduh saya secara ngawur itu, bahwa tidak ada satupun dari mereka ini menidakkan kenyataan yang saya sampaikan tentang apa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia tersebut. Artinya, mereka setuju dengan semua apa yang saya beberkan. Hal yang tersirat dari mereka yang emosi itu sebenarnya, menurut saya, mereka sedang dalam keadaan dilema bahwa semua kosakata tersebut memang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, namun mereka harus bersikap ofensif untuk menutup fakta itu. Tentu saja dengan menggunakan berbagai alasan personal, seperti menuduh saya sedang memperlekehkan bahasa Melayu. Bahkan ada yang menyatakan dengan komentar seperti ini, "Engkau apa tahu, engkau rakyat Indon, boleh belahlah." Saya ketawa ngakak-ngakak. Boleh belah itu maksudnya berambus lah kau, gitu kan. Ini sangat menarik sebetulnya. Saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia, di mana mungkin saja banyak dari mereka yang emosian ini justru baru saja mengetahui bahwa kosakata itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Saya tahu bahwa ada sebagian orang yang akan bersikap, if you cannot face the facts, assassinate his character to shut him off. Sikap ini tentu saja sangat tidak kondusif dalam mencari jawaban atas pertanyaan mengapa. Fakta atau pola ketiga ini adalah di mana jenis komentar ini sangat sedikit jumlahnya. Namun ada beberapa pernyataan menarik seperti sudah saatnya
Dewan Bahasa dan Pustaka melakukan evaluasi tentang apa yang telah dimasukkan ke dalam daftar kosakata di kamus itu, agar semua kosakata itu bisa digunakan secara luas dan kamus ini lebih valid, bermartabat, dan relevan. Ada juga yang berkomentar agak sarkastik. Alah, semua kosakata itu hanya digunakan oleh pegawai-pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka saja. Rakyat awam tidak menggunakannya. Ini konsisten dengan fakta atau pola pertama yang saya sebutkan tadi. Meskipun jumlah orang yang berkomentar pola ketiga ini sedikit, namun saya yakin ini adalah silent majority. Dan yang saya suka adalah ada way forward-nya. Ada introspeksi, ada kesadaran. Ada yang menyarankan agar saya bertemu langsung dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau memang ada yang tidak berpuas hati. Seperti yang ada pernah menuliskan bahwa saya tidak punya kepakaran dalam bidang bahasa, terutama bahasa Melayu. Ada yang mengatakan, jangan berleterlah, kamu tahu apa? Saya ketawa aja. Kenapa saya tertawa ngakak? Memang benar. Saya memang bukan pakar bahasa Melayu, sehingga apalah arti diri saya dibandingkan dengan para pakar bahasa Melayu yang ada di Dewan Bahasa dan Pustaka. Lantas, pertanyaannya begini, mengapa saya tetap mengupload video tentang kata atau bahasa? Anda mau tahu jawabannya? Ini saya beritahu. Pertama, latar belakang keluarga saya, banyak keluarga dekat saya adalah warga negara Malaysia dan Singapura. Sehingga pemilihan kosakata menjadi unik karena kami yang dari Indonesia harus memilih kosakata yang bisa dimengerti oleh saudara-saudara saya yang di Malaysia dan yang di Singapura. Memang kami bisa saling mengerti setelah saya melakukan adjustment pilihan kosakata itu. Namun itu tidak berlaku universal. Dengan lantas mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sama. Itu suatu pernyataan yang sangat naif. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bahasa Indonesia mempunyai banyak pilihan kosakata dibandingkan bahasa Melayu. Dan itu membuat rakyat Indonesia lebih fleksibel dalam memilih kosakata. Alasan kedua, Kamus Melayu Malaysia meminjam kosakata dari Indonesia, Jakarta, Indonesia Belanda, Jawa, Sunda, Minang, dan beberapa suku yang asalnya dari Indonesia. Bahasa utama saya, bahasa Indonesia. Kosakata pinjaman itu yang dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia harus dipastikan asal, ejaan, dan artinya harus cocok dengan yang dimengerti ditulis di tempat asal kata tersebut, agar Kamus Melayu Malaysia yang meminjam kosakata itu bermartabat, valid, dan relevan. Itu dua alasan saya. Sehat walafiat selalu. Dadah.